Aula besar Hotel Grand Dynasty malam itu bermandikan cahaya kristal. Lampu gantung raksasa yang menggantung di lenggit-lenggit memantulkan kilau ribuan berlian palsu dan jas-jas mahal para tamu undangan. Aroma parfum bercampur dengan bau amis kemunafikan yang menguar dari setiap sudut ruangan. Hari ini adalah perayaan ulang tahun ke-70, Nyonya besar keluarga Su, matriark yang memegang kendali penuh atas nasib seluruh keturunannya. Di sudut paling gelap ruangan, jauh dari meja prasmanan yang melimpah ruah, berdiri seorang pria muda dengan pakaian yang tampak salah tempat. Kemejanya bersih, namun warnanya sudah pudar karena terlalu sering dicuci. Celana bahannya memiliki jahitan halus, bekas tambalan di bagian lutut. Pria itu adalah Li Chun. Li Chun berdiri tegak, tangannya menggenggam sebuah kotak kayu kecil yang usang. Matanya menatap kerumunan yang tertawa riang, seolah-olah dirinya adalah hantu yang tidak terlihat atau, lebih tepatnya, sampah yang sengaja diabaikan. Lihat, siapa yang berdiri di pojok sana? Bukankah itu menantu sampah keluarga Su? Bisik seorang sepupu Sumang dengan nada mencemooh yang sengaja dikeraskan. SST, jangan keras-keras, nanti dia minta makan dari piringmu. Sahut yang lain, disambut gelak tawa. Sumang, istri Li Chun, duduk di meja utama dengan wajah pucat. Wanita itu cantik luar biasa, dengan gaun malam berwarna biru safir yang memeluk tubuh rampingnya dengan sempurna. Namun, matanya menyiratkan kelelahan yang mendalam. Sumang mendengar cemoohan itu. Jemarinya meremas kain taplak meja hingga memutih. Tiba saatnya sesi pemberian hadiah. Satu persatu anggota keluarga maju, mempersembahkan barang-barang mewah. Ada yang memberikan lukisan kaligrafi kuno, jam tangan emas, hingga sertifikat tanah. Nyonya besar Su tersenyum lebar. Gigi palsunya berkilauan tertimpa cahaya lampu. Cucu menantu Li Chun, panggil pembawa acara dengan nada meremehkan. Apa yang Anda bawa untuk nenek? Hening. Seketika, ratusan pasang mata tertuju pada sosok sederhana di sudut ruangan. Li Chun melangkah maju, langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Seolah lantai marmer itu adalah medan pertempuran yang sudah biasa ia pijak. Sesampainya di depan kursi kebesaran nenek Su, Li Chun membungkuk hormat dan menyodorkan kotak kayu usang itu. Nenek, selamat ulang tahun. Ini adalah jimat giok 9 naga. Benda ini dapat menenangkan pikiran dan memperpanjang umur, ucap Li Chun dengan suara bariton yang stabil. Nenek Su memandang kotak lapuk itu dengan jijik. Tanpa menyentuhnya, wanita tua itu memberi isyarat kepada pelayan untuk membukanya. Di dalamnya, tergeletak sebuah kepingan giok berwarna hijau kusam, retak di beberapa bagian, dan terlihat seperti batu kali biasa. Apa ini? Bentak Xiao Yalan, ibu mertua Li Chun, yang langsung melompat dari kursinya. Kau berani memberikan sampah rongsokan pada ulang tahun ke-70 nenek? Kau ingin menyumpahi nenek cepat mati? Bu, ini barang asli. Li Chun mencoba menjelaskan, namun suaranya tenggelam. Preng, Xiao Yalan menepis kotak itu hingga terlempar. Kepingan giok itu menggelinding di lantai, berhenti tepat di bawah sepatu kulit mengkilap seseorang yang baru saja masuk. Aduh, kasihan sekali. Niat hati ingin memberi hadiah, tapi kantong tak sampai. Suara itu terdengar angkuh. Semua orang menoleh. Tuan Muda Wang, pewaris grup Wang yang kaya raya, berdiri di ambang pintu dengan senyum miring. Di tangannya tergenggam sebuah kotak beludru merah. Pria itu melangkah masuk, menendang kepingan giok Li Chun ke pinggir seperti menyingkirkan kerikil. Nenek Su, sapa Wang dengan nada manis yang dibuat-buat. Maaf saya terlambat. Sebagai gantinya, saya bawakan patung Buddha emas murni seberat 500 gram ini untuk Anda. Kotak dibuka, kilau emas murni seketika menyilaukan mata para tamu. Nenek Su, yang tadinya bermuka masam, langsung berbinar-binar. Perubahan ekspresinya begitu drastis. Dari jijik menjadi memuja. Oh,
Tuan Mudawang, Anda sungguh terlalu baik. Lihatlah, ini baru hadiah yang pantas, puji Nenek Su. Tangannya gemetar, menyentuh patung emas itu. Tuan Mudawang melirik Li Chun dengan tatapan menghina. Lalu beralih menatap Sumeng dengan tatapan lapar. Sumeng, lihatlah perbedaan antara pria sukses dan pecundang. Sampai kapan kau mau mempertahankan suami yang bahkan tidak bisa membelikanmu bedak wajah? Wajah Sumeng merah padam karena malu dan marah. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Wanita itu ingin membela suaminya. Tetapi kenyataan pahit menamparnya. Hadiah Li Chun memang terlihat menyedihkan dibandingkan emas itu. Li Chun, suara Sumeng bergetar. Kenapa kau tidak bilang kalau tidak punya uang? Aku bisa memberimu uang untuk membeli sesuatu yang layak. Li Chun menatap istrinya. Ada rasa sakit di sana. Bukan karena hinaan orang lain, melainkan karena ketidakpercayaan wanita yang dicintainya. Padahal, giok 9 naga itu adalah harta karun dari reruntuhan kuno yang diperebutkan oleh raja-raja dunia. Nilainya bisa membeli 10 hotel ini beserta isinya. Sedangkan emas Tuan Mudawang hanyalah logam tak bernyawa. Giok itu tak ternilai. Sumeng, suatu saat kau akan mengerti. Bisik Li Chun pelan. Pria itu berjongkok, memungut kembali gioknya dari lantai yang dingin. Saat jari jemarinya menyentuh permukaan batu itu, aura pembunuh yang sangat tipis, namun tajam, sempat terpancar dari tubuhnya, membuat suhu ruangan turun beberapa derajat selama 1 detik. Namun, tidak ada yang menyadarinya, kecuali seorang pelayan tua di sudut ruangan, yang tiba-tiba merinding ketakutan. Sudah cukup? Nenek Su memukul meja. Li Chun, kau merusak selera makanku. Enyah, dari sini. Dan Sumeng, setelah pesta ini, kita harus bicara serius tentang status pernikahanmu. Li Chun menegakkan tubuh. Tatapannya menyapu wajah-wajah yang menertawakannya satu persatu ibu mertua yang meludah, Tuan Mudawang yang tersenyum licik, dan kerabat yang mencibir. Sang Jenderal Naga Hitam mencatat setiap wajah itu dalam ingatannya. Tanpa sepatah kata pun, suami yang dianggap sampah itu berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan pesta yang penuh kepalsuan itu. Di luar, badai sedang berkecamuk. Pagi hari di kantor Su Corporation tidak disambut dengan hangatnya matahari, melainkan dengan dering telepon yang memekakkan telinga. Suasana kacau balau. Para karyawan berlarian membawa dokumen dengan wajah panik. Sumeng duduk di kursi kebesarannya, memijat pelipis yang berdenyut hebat. Nona Su, Bank Sentral baru saja menolak pengajuan perpanjangan kredit kita, teriak manajer keuangan yang menerobos masuk tanpa mengetuk. Belum sempat Sumeng menjawab, manajer pemasaran menyusul dengan wajah pucat pasi. Gawat Nona. Nona, pemasok bahan baku utama kita, grup logistik Harimau, tiba-tiba membatalkan kontrak sepihak. Mereka menahan semua barang di pelabuhan. Jika dalam 24 jam kita tidak produksi, kita akan kena denda penalti miliaran dari klien. Dunia Sumeng terasa runtuh. Semalam ia dipermalukan di pesta neneknya. Pagi ini, perusahaannya diambang kebangkrutan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah serangan terencana. Ponsel di atas meja bergetar. Nama Tuan Mudawang tertera di layar. Dengan tangan gemetar, wanita itu menggeser tombol hijau. Bagaimana Sumeng? Apakah hadiah pagi dariku cukup mengejutkan? Suara Tuan Mudawang terdengar santai, diiringi suara denting gelas wine di seberang sana. Kau yang melakukan ini semua? Desis Sumeng, menahan amarah. Aku hanya memberi sedikit pelajaran. Tawa Wang terdengar menjijikkan. Dengar, Sumeng, ceraikan si sampah Li Chun itu, lalu datanglah ke kamarku di Hotel Grand Dynasty malam ini. Jika kau menurut, semua blokir akan kubuka dalam 5 menit. Jika tidak, bersiaplah melihat keluargamu menjadi gelandangan. Sambungan diputus sepihak. Sumeng melempar ponselnya ke meja. Air matanya tumpah. Ia tidak punya pilihan. Perusahaan ini adalah peninggalan almarhum ayahnya.
Satu-satunya hal yang membuatnya bertahan di keluarga Su. Jika bangkrut, nenek dan ibunya akan menghabisinya hidup. Di sudut ruangan, Li Chun sedang mengepel lantai. Ya, meskipun berstatus suami CEO, di kantor ini, dia sering diperlakukan tak ubahnya office boy oleh karyawan lain karena perintah ibu mertuanya. Pria itu mendengar setiap kata dari percakapan tersebut. Telinganya yang terlatih di medan perang bisa menangkap suara sekecil jarum jatuh. Rahang Li Chun mengeras. Tuan Muda Wang sudah melewati batas. Bermain-main dengan bisnis adalah satu hal, tapi mengancam istrinya adalah hukuman mati. Aku keluar sebentar untuk beli rokok, gumam Li Chun. Meletakkan kain pelnya, Sumang bahkan tidak menoleh. Pergilah, kau memang tidak pernah bisa membantu Opopa saat genting begini. Kata-kata itu meluncur tajam. Didorong oleh frustrasi, meski sesetik kemudian, Sumang menyesalinya. Li Chun melangkah keluar gedung perkantoran itu. Ia berjalan menuju sebuah gang sempit yang sepi di belakang gedung. Wajahnya yang tadi datar dan penurut, kini berubah total. Sorot matanya dingin, sedingin es kutub utara. Aura kewibawaan yang menekan memancar keluar, membuat seekor anjing liar yang sedang mengais sampah lari ketakutan. Tangan kasarnya merogoh saku, mengeluarkan sebuah ponsel tua model candi bar yang terlihat antik. Namun, ponsel itu memiliki teknologi enkripsi militer tingkat tertinggi yang tidak bisa dilacak oleh satelit manapun. Jari jemarinya menekan satu tombol cepat. "Jenderal, hamba menunggu perintah." Suara di seberang sana terdengar tegas, penuh hormat, dan sedikit bergetar karena kegembiraan mendengar suara tuannya. Itu adalah suara naga Azure, salah satu dari 4 penguasa ekonomi global, bawahan setia Li Chun. Azure, suara Li Chun terdengar rendah, namun bergema. Ada seekor semut bernama Wang di kota ini yang mencoba menggigit istriku. Dia memblokir rantai pasokan Su Corporation, lancang sekali. Apakah jenderal ingin saya melenyapkan seluruh keluarga Wang sekarang juga? Saya bisa mengirim 1 batalion. Jangan, potong Li Chun. Darah akan mengotori tanganku terlalu cepat. Aku ingin dia merasakan terbang tinggi sebelum jatuh ke neraka. Sekarang, buka semua blokir pada perusahaan Sumeng, suntikan dana investasi sebesar 1 triliun rupiah ke rekening perusahaan, tapi gunakan nama samaran investor langit. Lakukan dalam 10 menit. Siap laksanakan, Tuan Besar. Li Chun menutup telepon dan menyalakan sebatang rokok murah. Asap mengepul ke udara, membentuk bayang-bayang naga sebelum hilang tertiup angin. 10 menit kemudian, di dalam kantor Sumeng, keajaiban terjadi. Manajer keuangan berlari masuk lagi, kali ini hampir terpleset karena saking semangatnya. Nona, keajaiban! Bank baru saja menelepon. Kredit kita disetujui dengan bunga 0% dan ada dana masuk sebesar 1 triliun rupiah dari sumber anonim. Bersamaan dengan itu, manajer pemasaran masuk dengan napas tersengal. Grup logistik Harimau menelepon. Mereka minta maaf dan mengirim barang dengan pengawalan VIP. Mereka bilang ada kesalahpahaman sistem. Sumeng ternganga, tubuhnya lemas karena lega. Bagaimana bisa? Siapa yang? Tiba-tiba pintu ruangan terbuka lebar. Xiao Yalan, ibunya, masuk dengan wajah berseri-seri sambil memegang ponsel. Sumeng, kau lihat, Tuan Muda Wang memang luar biasa. Baru saja ibu meneleponnya dan memohon, dia pasti langsung membereskan semuanya karena cintanya padamu, seru Xiao Yalan tanpa tahu malu. Tapi Bu, dana ini dari investor langit, bukan grup Wang. Bantah Sumeng ragu. Itu pasti nama perusahaan cangkang milik Tuan Muda Wang untuk memberimu kejutan. Siapa lagi di kota ini yang punya uang sebanyak itu dan peduli padamu? Tidak mungkin si sampah Li Chun kan? Sumeng terdiam. Logikanya membenarkan ucapan ibunya. Hanya keluarga Wang yang punya kekuatan sebesar itu. Rasa bersalah menyelusup di hatinya. Apakah dia harus berterima kasih pada pria brengsek yang tadi mengancamnya? Di ambang pintu,
Li Chun baru saja kembali. Ia melihat senyum lega di wajah istrinya dan keriuhan karyawan yang memuji-muji nama Tuan Muda Wang sang Jenderal Naga Hitam. Hanya tersenyum tipis, sangat tipis. Tidak apa-apa. Biarkan musuh merasa di atas angin. Semakin tinggi mereka terbang, semakin remuk tulang mereka saat dihempaskan ke tanah nanti. Rokoknya habis, kata Li Chun santai, kembali mengambil kain pelnya. Tidak ada yang peduli padanya. Tidak ada yang tahu bahwa dewa penolong mereka sedang membersihkan debu di bawah kaki mereka. Kota Jiangbei sedang gempar. Berita itu menyebar lebih cepat daripada api yang membakar hutan kering. Sang legenda hidup, Jenderal Naga Hitam, sosok mitos yang telah menaklukkan perbatasan utara dan membuat musuh negara gemetar hanya dengan mendengar namanya dikabarkan akan mengunjungi kota kecil ini. Tidak ada yang tahu wajah aslinya, namun kekuasaannya dikatakan melampaui gubernur sekalipun. Untuk menyambut kedatangan sang tokoh agung, wali kota dan para konglomerat sepakat mengadakan grand banquet di Hotel Imperial Sky. Undangan pesta ini bukan sekadar kertas, itu adalah tiket menuju kelas sosial tertinggi. Siapapun yang bisa masuk ke sana, status keluarganya akan melesat naik dalam semalam. Di kediaman utama keluarga Su, suasana sarapan pagi terasa tegang sekaligus penuh harap. Nenek Su duduk di ujung meja, matanya berbinar, menatap koran pagi yang memuat berita utama tersebut. Kita harus mendapatkan undangan itu. Suara wanita tua itu serak, namun penuh ambisi. Jika keluarga Su bisa berfoto, atau setidaknya bersalaman dengan Jenderal Naga Hitam, bisnis kita akan aman selama 3 turunan. Zhao Yalan segera menimpali sambil menuangkan teh. Benar Bu, tapi saya dengar undangannya sangat terbatas. Hanya 10 keluarga teratas di Jiangbei yang diundang. Kita masih belum masuk kualifikasi. Semua wajah di meja makan murung. Realitas memang pahit. Keluarga Su hanyalah keluarga kelas menengah yang sedang berjuang. Jangan khawatir nenek. Sebuah suara percaya diri memecah keheningan. Tuan Muda Wang kembali berkunjung, duduk dengan kaki disilangkan, seolah ini adalah rumahnya sendiri. Ayahku kenal dekat dengan panitia penyelenggara. Mendapatkan beberapa lembar undangan untuk keluarga Su bukanlah hal sulit bagi grup Wang. Nenek Su hampir melompat dari kursinya karena gembira. Oh, Tuan Muda Wang, kau benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Tidak seperti. Matanya melirik sinis ke arah dapur, di mana Li Chun sedang mencuci piring bekas sarapan mereka. Si pembawa sial itu, Sumeng hanya diam, mengaduk buburnya tanpa selera. Hatinya bimbang. Logikanya mengatakan, Wang adalah penolong perusahaan, tapi insting wanitanya merasa tidak nyaman dengan tatapan pria itu. Sementara itu, di wastafel dapur, Li Chun tersenyum kecut. Ayahmu kenal panitia. Batinnya, bahkan panitianya saja belum dibentuk. Akulah yang akan menentukan siapa yang boleh masuk. Siang harinya, sebuah mobil kurir hitam tanpa plat nomor berhenti di depan gerbang rumah keluarga Su. Seorang pria berjas hitam rapi turun, membawa sebuah kotak kayu cendana yang terukir indah. Paket untuk Tuan Li Chun. Ucap kurir itu tegas kepada pelayan rumah. Kebetulan, Zhao Yalan sedang berada di teras, memotong kuku sambil berjemur. Mendengar nama menantunya disebut, wanita paruh-baya itu langsung berdiri dan merebut paket tersebut. Untuk Li Chun, paling-paling dia beli barang rongsokan online lagi. Cibirnya, tanpa izin, ibu mertua yang angkuh itu membuka kotak tersebut. Di dalamnya, tergeletak sebuah kartu undangan berwarna hitam pekat dengan ukiran naga dari emas murni 24 karat. Di bawahnya tertulis, undangan VVIP, Tuan Besar. Mata Zhao Yalan membelalak sebentar. Lalu ia tertawa terbahak-bahak. Ya ampun, lihat ini, teriaknya memanggil Sumeng yang baru pulang kantor. Suamimu ini bener-bener sudah gila. Dia pasti mencetak undangan palsu ini di percetakan pinggir jalan untuk membohongi kita. Sumeng mengambil kartu itu. Berat, dingin,
dan terasa sangat mahal. Bu, ini terlihat asli. Asli apanya? Emas ini pasti palsu. Tuan Muda Wang saja bilang undangan aslinya belum dicetak. Si sampah ini pasti ingin pamer seolah-olah dia diundang, supaya kita menghormatinya. Cih, menjijikan. Dengan gerakan kasar, Zhao Yalan merampas kembali kartu itu dan melemparkannya ke tempat sampah di depan rumah yang penuh dengan kulit buah. Jangan bawa masuk sampah ke dalam rumah, biar tukang sampah yang mengambilnya. Li Chun baru saja keluar dari rumah untuk menyiram tanaman. Ia melihat kartu undangan VVIP yang dikirim khusus oleh bawahan setianya, kini bersanding dengan sisa makanan. Undangan yang diperebutkan para raja dan presiden, kini dianggap sampah oleh ibu mertuanya sendiri. Pria itu tidak marah. Ia hanya menatap Zhao Yalan dengan tatapan datar yang sulit diartikan. Kenapa kau melotot? Masih tidak mau memungut sampahmu? Bentak Zhao Yalan. Li Chun berjalan tenang menuju tempat sampah, memungut kartu itu, dan membersihkan debu yang menempel. Suatu hari, kalian akan berlutut memohon untuk melihat kartu ini, Bu. Ucapnya pelan, lalu memasukkan kartu itu ke saku celana lusuhnya. Bermimpilah. Bermimpilah. Zhao Yalan meludah ke tanah, lalu masuk ke dalam rumah sambil membanting pintu. Malam turun menyelimuti kota Jiangbei, membawa serta gemerlap lampu neon dan bahaya yang mengintai di balik bayangan. Sumang berdiri di depan cermin, merapikan gaun hitam sederhananya. Wajahnya tampak lelah. Kau yakin harus pergi? Tanya Li Chun yang sedang duduk di tepi ranjang, memegang sebuah buku usang. Aku harus. Li Chun. Tuan Muda Wang bilang dia ingin membahas detail kontrak investasi triliunan itu. Dia bilang dia yang menyelamatkan perusahaan. Jadi wajar kalau dia minta makan malam sebagai ucapan terima kasih. Jawab Sumang tanpa menoleh. Ada nada keterpaksaan dalam suaranya. Aku bisa menemanimu. Jangan, tolak Sumeng cepat. Ibu bilang kau akan memperkeruh suasana. Wang tidak menyukaimu. Demi perusahaan, demi ayah, aku harus melakukan ini. Tolong mengerti posisiku. Li Chun terdiam. Ia mengerti. Istrinya adalah wanita yang bertanggung jawab. Namun terlalu naif melihat serigala berbulu domba. Begitu mobil Sumang meninggalkan pekarangan, Li Chun meletakkan bukunya. Ekspresi wajah suami rumah tangga seketika lenyap. Ia meraih jaket tua berwarna hijau army dari gantungan. Azir, lacak posisi Sumeng. Siapkan tim medis di dekat lokasi. Perintahnya melalui earpiece kecil yang tak terlihat. Nyonya berada di restoran Golden Phoenix. Tuan, di ruang privat, nomor ke-888. Laporan intelijen mengatakan, Tuan Muda, Wang membeli obat perangsang dosis tinggi sore tadi. Lapor suara di seberang sana. Mata Li Chun menyipit. Hawa dingin mematikan meledak dari tubuhnya, membuat kaca jendela kamar bergetar halus. Jika sehelai rambutnya disentuh, aku akan meratakan keluarga Wang malam ini juga. Di ruang privat Golden Phoenix, suasana terasa mencekam bagi Sumeng. Tuan Muda Wang duduk di hadapannya, menuangkan anggur merah dengan senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Pintu ruangan dikunci dari dalam, dan dua pengawal bertubuh kekar menjaga di luar. Minumlah, Sumeng, anggur ini harganya puluhan juta. Khusus untuk merayakan kesuksesan kita. Rayu Wang menyodorkan gelas. Sumang ragu. Maaf, Tuan Wang, saya tidak pandai minum. Bisakah kita langsung bicara soal kontrak? Wajah Wang berubah masam. Kau menolakku setelah aku menyelamatkan perusahaanmu? Apa kau pikir uang 1 triliun itu jatuh dari langit? Merasa tertekan dan berhutang budi, Sumang akhirnya meraih gelas itu. Ia menyesapnya sedikit. Rasanya aneh, sedikit manis berlebihan. 5 menit kemudian, pandangan Sumang mulai kabur. Tubuhnya terasa panas dan lemas. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya goyah. Tuan Wang, saya harus pulang. Racau Sumeng, tangannya mencoba meraih tas.
Tuan Muda Wang tertawa. Suara yang terdengar seperti setan di telinga Sumang. Pulang, malam ini masih panjang sayang. Suami sampahmu itu tidak bisa memuaskanmu kan? Biar aku yang mengajarimu cara menjadi wanita sesungguhnya. Pria itu berdiri, mulai membuka kancing kemejanya, dan berjalan mendekati Sumang yang tak berdaya di sofa. Tangan kotornya hendak menyentuh wajah halus wanita itu. Berak, pintu kayu jati yang tebal itu hancur berkeping-keping. Serpihan kayu berterbangan ke segala arah. Tuan Muda Wang terlonjak kaget. Di ambang pintu berdiri sosok yang ia kenal sebagai pecundang. Namun, kali ini ada yang berbeda. Li Chun berdiri di sana dengan kepalan tangan yang berdarah, dan di belakangnya, dua pengawal kekar Wang sudah tergeletak di lantai dengan posisi tulang yang tidak wajar. Li Chun, bagaimana kau bisa masuk? Penjaga! Teriak Wang panik. Tidak ada gunanya berteriak. Malaikat maut pun takut mendekatiku saat ini. Suara Li Chun terdengar seperti guruh dari neraka. Li Chun melangkah masuk. Setiap langkah kakinya seolah menghentak jantung Wang. Pewaris kaya itu mencoba mengambil botol anggur untuk memukul. Namun gerakan Li Chun terlalu cepat. Tangan Li Chun mencengkeram leher Wang, mengangkat tubuh pria itu ke udara seolah ia hanyalah boneka kapas. Kaki Wang menendang-dendang udara. Wajahnya memerah kehabisan napas. Aku sudah memberimu kesempatan hidup dengan tidak membunuhmu kemarin. Tapi kau malah mencari mati, bisik Li Chun dingin. Lepaskan. Aku keluarga Wang. Aku tidak peduli kau keluarga siapa. Bahkan jika kau anak Kaisar Langit, menyentuh istriku, berarti tamat riwayatmu. Li Chun menghempaskan tubuh Wang ke meja kaca. Preng, kaca pecah berhamburan, menusuk punggung Wang yang berteriak kesakitan. Sang jenderal kemudian beralih ke Sumang. Ia melepas jaketnya, menyelimuti tubuh istrinya yang gemetar. Dengan lembut, ia menggendong wanita itu ala bridal style. Maaf aku terlambat, bisiknya lembut, kontras dengan kekejaman yang baru saja ia tunjukkan. Li Chun membawa Sumang keluar, meninggalkan Tuan Muda Wang yang mengerang kesakitan di antara pecahan kaca dan anggur yang tumpah seperti darah. 1 jam kemudian, di ruang tamu keluarga Su alih-alih ucapan terima kasih, tamparan keras mendarat di pipi Li Chun. Bukan dari Sumang yang sedang tertidur di kamar karena pengaruh obat, melainkan dari Zhao Yalan. Dasar idiot. Goblok, teriak ibu mertuanya histeris. Zhao Yalan baru saja mendapat telepon dari asisten Tuan Muda Wang yang mengancam akan menuntut dan menarik semua investasi. Kau memukul Tuan Muda Wang? Kau ingin membunuh kami semua? Hah? Dia itu dewa penolong kita. Mungkin dia hanya ingin bercanda dengan Sumang, tapi kau malah menghajarnya seperti preman. Li Chun memegangi pipinya yang sedikit memerah. Tatapannya pada ibu mertuanya kini benar-benar kosong. Kesabarannya sebagai menantu yang baik sudah habis. Dia memberi obat perangsang pada putrimu, Bu. Jika aku telat 1 menit, Sumang sudah dinodai. Jawab Li Chun datar. Bohong. Itu pasti akal-akalanmu saja, supaya terlihat seperti pahlawan. Kau iri karena Wang kaya dan kau miskin. Zhao Yalan menunjuk pintu. Pergi kau dari sini. Malam ini tidur di luar. Besok pagi, kau dan Sumang harus pergi ke rumah sakit. Bersujud minta maaf pada Tuan Muda Wang, sampai dia memaafkan kita. Li Chun menatap pintu kamar Sumang sekilas, memastikan istrinya aman, lalu berbalik badan. Ia berjalan keluar, menembus malam yang dingin. Baiklah, gumamnya pada angin malam. Kalian menginginkan kekuasaan? Kalian memuja status? Tunggulah 2 hari lagi. Saat pesta itu dimulai, aku akan menunjukkan pada kalian apa itu kekuasaan yang sesungguhnya. Di kegelapan, sebuah mobil sedan hitam mendekat. Jenderal Ashir keluar dan membukakan pintu belakang. Markas, Tuan, ya. Siapkan seragamku. Sang naga sudah bangun. Mobil sedan hitam itu meluncur membelah keheningan malam. Menjauh dari hirik pikuk kota,
menuju kawasan perbukitan yang sunyi. Di dalam kabin yang kedap suara, atmosfer terasa begitu berat, hingga seolah oksigen pun enggan bersirkulasi. Li Chun duduk di kursi belakang, memejamkan mata. Wajah suami yang tertindas itu perlahan luntur, digantikan oleh topeng dingin seorang penguasa yang telah melihat ribuan medan perang. Kendaraan berbelok tajam menuju sebuah gudang tua yang tampak terbengkalai. Namun, saat ban mobil menyentuh sensor tak kasat mata di gerbang, tanah di bawah mereka bergetar. Lantai gudang terbelah, membawa mobil itu turun ke kedalaman perut bumi. Pintu lift terbuka. Pemandangan di baliknya bisa membuat jantung orang awam berhenti berdetak. Sebuah aula bawah tanah, seluas 3 kali lapangan sepak bola, terhampar megah. Dindingnya dilapisi baja titanium yang memantulkan cahaya lampu LED putih menyilaukan. Di tengah ruangan, ribuan prajurit elit dengan seragam tempur hitam legam berdiri mematung dalam formasi sempurna. Tidak ada suara napas, tidak ada gerakan sekecil apapun. Mereka seperti patung kematian yang menunggu perintah untuk hidup. Saat kaki Li Chun menyentuh lantai marmer markas, serentak, ribuan tumit sepatu bot beradu. Dung! Suara hentakan itu menggema seperti ledakan meriam. Hormat kepada Tuan Besar! Teriakan itu memecahkan gendang telinga, menggetarkan debu di langit-langit. Naga Escher, pria kekar dengan bekas luka memanjang di pelipis, berjalan cepat menghampiri. Di tangannya, ia membawa sebuah nampan bludru berisi seragam kebesaran berwarna hijau zaitun, lengkap dengan lencana bintang 5 yang berkilauan di bawah sorot lampu. Jenderal, seluruh pasukan sektor utara telah siaga. Kami hanya menunggu satu kata dari Anda untuk meratakan kediaman keluarga Wang. Lapor Azur dengan suara bergetar menahan amarah. Melihat tuannya dihina selama 3 tahun, sudah cukup membuat darahnya mendidih. Li Chun menatap seragam itu. Jemarinya menyentuh dinginnya lencana logam tersebut. Sudah lama sekali ia menanggalkan identitas ini demi janji pada mendiang kakek Sumang untuk menjaga cucunya sebagai orang biasa. Namun, kesabaran manusia ada batasnya. Simpan pasukan tempur. Perintah Li Chun tenang, namun auranya membuat suhu ruangan anjlok. Membunuh semut dengan meriam itu pemborosan. Aku ingin mereka mati perlahan karena keputusasaan, bukan karena peluru. Sosok tertinggi militer itu berjalan menuju layar monitor raksasa yang menampilkan data real-time ekonomi kota Jiangbei. Asyur, bagaimana persiapan pesta besok? Semua siap, Tuan. Undangan untuk keluarga Su dan Wang sudah dikonfirmasi. Mereka mengira undangan itu hasil koneksi Tuan Muda Wang. Bibir Li Chun menyunggingkan senyum tipis yang mengerikan. Bagus. Biarkan mereka terbang setinggi-tingginya. Biarkan mereka merasa menjadi raja dan ratu sehari. Pastikan keluarga Su duduk di meja paling depan, tepat di bawah sorot lampu. Dan untuk Tuan Muda Wang, tanya Escher. Biarkan dia masuk. Tapi, tepat saat pesta dimulai, hancurkan seluruh pilar bisnis grup Wang. Aku ingin saat dia mengangkat gelas untuk bersulang, dia sudah menjadi gelandangan yang bahkan tidak punya uang untuk membayar minuman itu. Li Chun berbalik, menatap ribuan prajuritnya. Matanya yang tajam menyapu barisan. Dunia ini sudah lupa siapa yang menjaga tidur nyenyak mereka. Mereka pikir uang dan status sosial adalah segalanya. Besok, kita akan ajarkan pada anjing-anjing sombong di Jiangbei ini apa arti kekuasaan yang sesungguhnya. Pria itu tidak mengenakan seragam kebesarannya malam ini. Ia memilih kembali memakai jaket lusuhnya. Sang naga belum akan menampakkan wujud aslinya sepenuhnya. Setidaknya, tidak sampai panggung sandiwara besok digelar dengan sempurna. Matahari pagi menyinari Hotel Imperial Sky. Gedung pencakar langit termewah di pusat kota yang hari ini disulap menjadi benteng eksklusivitas. Karpet merah terbentang sepanjang 100 meter dari area drop-off hingga pintu utama yang berlapis emas. Puluhan wartawan berdesakan di balik tali pembatas. Kamera mereka siap mengabadikan setiap tokoh penting yang hadir. Deretan mobil mewah Rolls-Royce, Bentley,
Ferrari mengantre memasuki lobi, namun perhatian massa tersedot ketika sebuah limusin putih panjang berhenti. Pintu terbuka. Tuan muda Wang keluar lebih dulu. Wajahnya diperban di beberapa bagian, dan tangannya disangga areme seling. Meski tampak babak belur akibat dihajar Li Chun 2 malam lalu, dagunya tetap terangkat angkuh. Ia berbohong pada semua orang bahwa luka ini didapat karena menyelamatkan anak kucing dari kecelakaan mobil, sebuah cerita heroik yang membuatnya makin dipuja. Di belakangnya, rombongan keluarga Su turun dengan busana terbaik mereka. Nenek Su mengenakan congsam sutra merah menyala, sementara Zhao Yalan memakai gaun penuh manik-manik yang terlalu mencolok. Sumang berjalan paling belakang, wajahnya murung, meski kecantikannya tetap memukau dalam balutan gaun malam sederhana. "Lihat, itu Tuan Muda Wang, pahlawan kita," seru Zhao Yalan, sengaja dikeraskan agar didengar wartawan. Berkat dia, keluarga Su bisa hadir di acara VVIP ini. Wang melambaikan tangan kirinya yang sehat, menikmati kilatan blitz kamera. Hanya hal kecil. Jenderal Naga Hitam adalah teman lama ayahku. Wajar jika aku membawa calon keluargaku ke sini. Mereka berjalan menuju pintu pemeriksaan. Satpam-satpam bertubuh raksasa dengan earphone di telinga, memeriksa setiap undangan dengan ketat. Tepat saat mereka hendak menyerahkan undangan, sebuah taksi biru butut berhenti di belakang limusin mereka. Asap knalpot hitam mengepul, membuat Nenek Su terbatuk-batuk. "Siapa yang berani bawa rongsokan ke sini?" bentak Nenek Su. Pintu taksi terbuka. Sepatu kets tua yang warnanya sudah memudar menjejak karpet merah. Li Chun keluar, merapikan kemeja putih polosnya yang terlihat murahan di tengah lautan jas bermerek Armani dan Gucci. Hening sejenak, lalu tawa meledak dari rombongan Tuan Muda Wang. "Ya Tuhan, mataku sakit melihatnya," ledek sepupu Sumang. "Si sampah ini benar-benar datang. Naik taksi pula? Apa dia pikir ini pasar malam?" Sumang terkejut melihat suaminya. "Li Chun, apa yang kau lakukan di sini? Cepat pulang sebelum penjaga mengusirmu," bisiknya panik, mencoba melindungi harga diri suaminya dari humilasi lebih lanjut. Li Chun menatap istrinya lembut. "Aku diundang. Sumang, aku ingin melihatmu duduk di dalam." "Diundang? Oleh siapa? Oleh ketua serikat pemulung?" sambar Sao Jalan Pedas. "Jangan bikin malu. Lihat dirimu. Kau bahkan tidak pantas menjadi alas kaki tamu di sini." Tuan Muda Wang maju selangkah, menghalangi jalan Li Chun. "Dengar, sampah. Tempat ini untuk manusia kelas atas. Napasmu saja bisa mengotori udara di dalam. Satpam, usir pengemis ini." 2 orang satpam bertubuh kekar mendekat. Wajah mereka garang. Tuan Muda Wang menyeringai puas, membayangkan Li Chun diseret seperti anjing. Namun, saat satpam itu melihat wajah Li Chun, mata mereka membelalak. Wajah pucat pasi seketika menggantikan ekspresi garang. Mereka mengenali wajah itu dari briefing rahasia pagi ini. Foto pria berbaju lusuh ini ditempel di ruang keamanan dengan tulisan merah besar. "Tuan tertinggi, jangan disentuh." Salah satu satpam hendak membungkuk hormat, lututnya sudah menekuk gemetar. Tapi Li Chun memberikan isyarat mata yang sangat cepat, sebuah kedipan mikroskopis yang berarti, "Diam, mainkan peranmu." Satpam itu menelan ludah. Keringat dingin mengucur di lehernya. Dengan suara yang dipaksakan tegas, namun sedikit bergetar, ia berkata, "Maaf Tuan, area ini khusus undangan. Mohon mundur." Li Chun mengangkat bahu, berpura-pura pasrah. "Baiklah, aku akan menunggu di luar." Tuan Muda Wang tertawa terbahak-bahak hingga memegangi perutnya yang sakit. "Lihat itu, bahkan anjing penjaga tahu mana daging wagyu dan mana daging busuk. Ayo, Sumang, tinggalkan pecundang ini." Keluarga Su melenggang masuk melewati pintu emas dengan kepala tegak, meninggalkan Li Chun sendirian di trotoar. Sumang sempat menoleh ke belakang dengan tatapan sedih, tapi tarikan tangan ibunya memaksanya masuk. Setelah pintu tertutup dan rombongan itu menghilang,
suasana di depan lobi berubah total. Kepala keamanan hotel berlari, tergesa-gesa keluar dari posnya. Wajahnya pucat seperti mayat. Ia langsung menjatuhkan diri berlutut di depan Li Chun, diikuti oleh 6 satpam lainnya. Dahi mereka menyentuh aspal. "Ampuni ketidaksopanan kami, Jenderal. Kami pantas mati." Suara kepala keamanan bergetar hebat. Li Chun menyalakan rokok dengan santai, mengabaikan orang-orang yang bersujud di kakinya. "Berdiri," perintahnya singkat. "Kalian melakukan tugas dengan baik. Sekarang, tunjukkan jalan lewat pintu karyawan." "Aku tidak suka keramaian." "Lewat pintu karyawan, Tuan, tapi lift VVIP Presiden sudah disiapkan khusus untuk Anda. Aku ingin melihat pertunjukan dari sudut tergelap sebelum naik ke panggung." Potong Li Chun. Asap rokok mengepul dari mulutnya. "Bawa aku masuk." Sudah waktunya tirai dibuka. Di dalam gedung yang megah itu, keluarga Su sedang tertawa, tidak menyadari bahwa mereka baru saja berjalan masuk ke dalam kandang singa, dan singa itu kini sedang berjalan santai di belakang mereka, siap untuk menerkam. Aula Grand Ballroom Hotel Imperial Sky lebih menyerupai istana raja dongeng daripada sekadar ruang pesta. Langit-langit setinggi 10 meter dihiasi lukisan fresko bergaya Renaissance. Sementara lantai dansa terbuat dari marmer hitam yang dipoles hingga memantulkan bayangan para tamu bagaikan cermin air. Keluarga Su merasa siuliola mereka sedang berjalan di atas awan. Yao Yalan tak henti-hentinya menyenggol lengan kerabat di sebelahnya setiap kali seorang selebriti atau pejabat kota lewat di dekat mereka. "Lihat itu wali kota Jong," bisik ibu mertua Sumeng, histeris. "Dan di sana, itu direktur bank sentral. Ya Tuhan, udara di sini baunya uang." Di meja bundar nomor 15, posisi yang cukup strategis, meski bukan di barisan paling depan tuan muda, Wang duduk bak raja kecil. Gelas sampahnya di tangan kanannya berayun pelan mengikuti irama musik orkestra. Meskipun hatinya sedikit was-was karena belum melihat teman ayah yang ia klaim sebagai pemberi undangan, arogansi tetap menjadi topeng terbaiknya. "Tuan Wang," Nenek Su bertanya dengan nada menjilat, "kapan Jenderal Naga Hitam akan muncul?" "Saya sudah menyiapkan pidato singkat jika beliau lewat sini." Wang tersedak sedikit, namun cepat-cepat menguasai diri. "Sabar, Nenek, tokoh besar selalu datang paling akhir. Lagi pula, saya dengar beliau tidak suka orang yang terlalu agresif. Biar saya yang mengatur perkenalannya nanti." Di samping mereka, Sumang duduk gelisah. Matanya terus melirik ke arah pintu masuk utama, berharap melihat sosok suaminya menyelinap masuk. Namun, pintu itu tertutup rapat, dijaga ketat oleh pasukan keamanan bersenjata. Perasaan bersalah kembali menghantuinya. Li Chun pasti sedang kedinginan di luar sana. Batinnya pedih, berhenti celingukan seperti orang desa, tegur Zhao Yalan tajam, mencubit lengan putrinya. "Fokus, malam ini adalah kesempatan emasmu. Jika Tuan Muda Wang mengenalkanmu pada jenderal, pasang senyum termanismu. Lupakan si sampah yang kau tinggalkan di trotoar tadi." Tiba-tiba, lampu kristal raksasa di tengah ruangan meredup. Musik orkestra berhenti mendadak. Kegelapan menyelimuti ribuan tamu undangan, menyisakan keheningan yang mencekam. JG, sorot lampu sorot spotlight menyala terang, membelah kegelapan dan menyinari panggung utama yang kosong. Seorang pembawa acara berpakaian tuxedo muncul. Suaranya menggema melalui pengeras suara berkualitas konser. "Hadirin sekalian, para bangsawan dan penguasa kota Jiangbei, harap berdiri." Suara gemuruh kursi digeser terdengar serentak. Semua orang bangkit, menahan napas. Malam ini, langit Jiangbei diberkati. Sosok yang menjaga tidur nyenyak kita, legenda yang namanya membuat musuh berlutut, telah tiba. Jantung Sumang berdegup kencang. Ia bisa merasakan ketegangan yang memancar dari tubuh Tuan Muda Wang di sebelahnya. Pria itu tampak pucat,
Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Wang tahu dia tidak kenal siapa Siopa. Dan jika kebohongannya terbongkar di sini, tamatlah riwayatnya. Sambutlah sang penguasa wilayah utara, Jenderal Naga Hitam. Suara trompet militer membahana. Namun, bukan dari panggung utama sosok itu muncul. Perhatian seluruh ruangan tersedot ke arah pintu gerbang raksasa setinggi 5 meter di ujung aula. Pintu kayu mahoni berukir naga itu perlahan terbuka ke arah dalam. Suara engselnya yang berat terdengar seperti gerbang neraka yang terbuka. Di balik pintu, kabut buatan dry ice mengepul keluar, menciptakan siluet dramatis. Keluarga Su menjulurkan leher mereka. Nenek Su bahkan sampai berjinjit. Itu dia, desis Zhao Yalan. Matanya melebar tamak. Ayo Sumang, rapikan rambutmu, cepat. Namun, tidak ada yang menyadari. Di balkon lantai 2 yang gelap, sepasang mata tajam sedang mengamati kepanikan kecil di meja nomor 15 itu. Li Chun berdiri di sana, memegang segelas air putih, menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkan vonisnya. Pintu terbuka sepenuhnya. Langkah kaki pertama yang terdengar bukanlah langkah satu orang, melainkan hentakan serentak puluhan sepatu bot militer. Dum, dum, dum. 2 baris prajurit elit berseragam hitam dengan senapan laras panjang di dada berbaris masuk, menciptakan koridor hidup di tengah karpet merah. Wajah mereka tertutup masker taktis, hanya menyisakan mata dingin yang menyapu ruangan. Aura membunuh yang mereka pancarkan membuat para konglomerat yang biasa sombong seketika menciut nyalinya. Di ujung barisan, muncul 4 sosok pria paruh baya yang sangat dikenal di dunia bisnis global. Itu adalah Jenderal Ashur, Direktur Bank Dunia, Raja Minyak Timur Tengah, dan Taipan Properti Asia. Orang-orang yang biasanya hanya bisa dilihat di sampul majalah Forbes, kini berjalan sebagai pengawal. Ya Tuhan, itu Jenderal Ashur, pekik seseorang di kerumunan. Dia berjalan di belakang, siapa yang di depan? Sosok utama akhirnya melangkah keluar dari bayangan. Seorang pria muda, tinggi tegap, mengenakan seragam militer upacara berwarna hijau zaitun. Di bahunya, 5 bintang emas berkilauan, tertimpa cahaya lampu sorot. Jubah hitam panjang berkibar di punggungnya, menyapu lantai dengan keagungan yang tak terbantahkan. Topi militernya ditarik sedikit rendah, menutupi sebagian wajahnya. Namun, saat sosok itu mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke depan, waktu seolah berhenti bagi keluarga Su. Mata nenek Su membelalak hingga hampir keluar. Rahang Zhao Yalan jatuh menganga. Sumang menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan yang tertahan di tenggorokan. Wajah itu, wajah yang setiap hari mereka caci maki. Wajah yang tadi pagi mereka suruh mengepel lantai. Li Chun, desis Tuan Muda Wang. Suaranya pecah saking terkejutnya. Tidak mungkin, itu pasti orang yang mirip. Pria di atas karpet merah itu berjalan dengan langkah pasti. Setiap langkahnya memancarkan dominasi mutlak. Tidak ada lagi punggung bungkuk si menantu benalu, yang ada hanyalah postur tegak seorang penakluk dunia. Ketika Li Chun melewati deretan meja tamu, para pejabat tinggi dan CE, perusahaan multinasional, secara spontan menjatuhkan diri berlutut. Hormat pada Tuan Besar, seru mereka bersahutan. Gelombang manusia yang berlutut itu bergerak seperti efek domino, mendekat ke arah meja keluarga Su. Tuan Muda Wang, didorong oleh penyangkalan dan kebodohan yang luar biasa, tiba-tiba melompat keluar dari barisan. Dia berlari ke tengah karpet merah, menghalangi jalan Li Chun. Berhenti, teriak Wang dengan suara gemetar tapi nyaring. Apa-apaan ini? Hei, sampah! Kau mencuri kostum dari mana? Hah, kau pikir kau bisa membodohi kami dengan sandiwara murahan ini? Musik berhenti total. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan. Ribuan pasang mata menatap Wang dengan horor. Wang menunjuk wajah Li Chun dengan tangan yang diperban. Nenek Su, lihat, ini cuma Li Chun.
menantu miskin kalian. Dia pasti menyelinap masuk dan mencuri seragam ini. Satpam, tangkap penipu ini. Li Chun berhenti melangkah. Ia menatap ujung jari Wang yang menunjuk hidungnya, lalu beralih menatap mata pria itu. Tatapannya kosong, tanpa emosi. Seperti dewa yang melihat semut yang sedang marah. Kau menghalangi jalanku, ucap Li Chun pelan. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan berkat akustik gedung yang sempurna. Memang kenapa kalau aku menghalangimu? Aku Tuan Muda Wang, kau cuma plak. Suara tamparan itu terdengar seperti letusan pistol. Tubuh Tuan Muda Wang terpental 3 meter ke samping, menghantam meja prasmanan hingga jelas-jelas pecah berhamburan. Darah segar muncrat dari mulutnya, bercampur dengan beberapa gigi yang rontok. Bukan Li Chun yang memukulnya. Jenderal Ashur berdiri di depan tuannya. Tangannya masih terangkat di udara. Wajah bawahan setia itu merah padam karena murka. Lancang, teriak Ashur. Suaranya menggelegar, membuat kaca jendela bergetar. Berani-beraninya anjing liar menggonggong di hadapan dewa perang. Seret dia. 2 prajurit bertopeng langsung maju, mencengkeram kerah Wang yang sudah setengah sadar, dan memaksanya berlutut di hadapan Li Chun. Kaki mereka menendang lipatan lutut Wang, hingga tulang keringnya menghantam lantai keras. Kra, aar. Wang menjerit kesakitan. Li Chun tidak membuang waktu menatap Wang. Ia melangkahi tubuh pria itu, seolah onggokan sampah, lalu berjalan lurus menuju meja nomor ke-15. Keluarga Su membeku, kaki mereka lemas. Tidak bisa digerakkan. Nenek Su gemetar begitu hebat, hingga tongkatnya jatuh. Li Chun berhenti tepat di depan Zhou Yalan. Pria itu perlahan melepaskan sarung tangan putihnya. Ibu, sapa Li Chun datar. Kau bilang tadi pagi, aku tidak pantas menjadi alas kaki tamu di sini. Sekarang, katakan padaku, siapa yang sedang berdiri dan siapa yang harus berlutut? Aura tekanan killing intent yang dilepaskan Li Chun begitu kuat, hingga Zhou Yalan merasa paru-parunya diremas tangan tak terlihat. Bruk. Tanpa sadar, Zhou Yalan jatuh berlutut, bukan karena hormat, tapi karena kakinya tak lagi sanggup menopang berat badannya yang didera ketakutan. Diikuti oleh Nenek Su yang merosot dari kursinya, bersujud dengan dahi menyentuh lantai. Hanya Sumang yang masih berdiri, mematung dengan air mata mengalir deras di pipinya. Ia menatap sosok gagah di hadapannya, mencari sisa-sisa suami lembut yang ia kenal. Namun yang ia temukan hanyalah sosok asing yang begitu menyilaukan dan menakutkan. Li Chun, bisik Sumang lirih. Sang jenderal naga menoleh pada istrinya. Tatapan dinginnya seketika mencair, berubah menjadi kehangatan yang familiar. Jangan menangis, katanya lembut, mengabaikan ribuan orang yang sedang bersujud di sekeliling mereka. Aku sudah bilang, giok itu sangat berharga. Dan aku sudah bilang, hari ini kalian akan mengerti segalanya. Keheningan di Grand Ballroom begitu pekat, hingga suara tetesan keringat dingin Nenek Su yang jatuh ke lantai marmer seolah bisa terdengar. Ribuan tamu elit kota Jiangbei masih dalam posisi bersujud, tidak berani mengangkat kepala sebelum sang raja memberikan titah. Li Chun berdiri tegak di tengah lautan manusia yang menunduk. Ia tidak memandang mereka. Matanya tertuju pada layar ponsel yang disodorkan oleh Jenderal Ashur. Tuan besar, ucap Ashur lantang, sengaja agar seluruh ruangan mendengar. Proses akuisisi paksa terhadap grup Wang telah selesai. Dalam 3 menit terakhir, saham mereka anjlok 98%. Bank telah membekukan seluruh aset. Mulai detik ini, keluarga Wang dinyatakan bangkrut total. Berita itu menghantam Tuan Muda Wang lebih keras daripada pukulan fisik. Pria yang masih berlutut dengan wajah berdarah itu mendongak. Matanya nanar. Tidak mungkin. Gumam Wang. Suaranya parau. Aset keluargaku triliunan. Kau tidak bisa menghancurkannya dalam sekejap. Siapa kau sebenarnya? Li Chun menunduk, menatap pria itu dengan rasa kasihan yang dibuat-buat.
Aku hanyalah sampah yang kau hina kemarin, jawab Li Chun tenang. Tapi sepertinya sampah ini baru saja membeli seluruh hidupmu seharga uang receh. Ponsel Wang di saku jasnya yang robek berdering gila-gilaan. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Suara ayahnya terdengar menjerit histeris dari seberang. Kau menyinggung siapa, nak? Polisi sedang menyita rumah kita. Mereka bilang kita menggelapkan pajak, kita hancur, kita habis. Ponsel itu terlepas dari genggaman Wang, jatuh berderai di lantai. Tubuh pewaris sombong itu ambruk. Jiwanya hancur berkeping-keping. Ia bukan lagi tuan muda. Ia kini lebih miskin dari pengemis jalanan. Seret dia keluar. Perintah Li Chun datar. Dia merusak pemandangan. Dua prajurit menyeret tubuh Wang yang lemas seperti karung beras. Melewati kerumunan yang menatapnya dengan jijik. Tidak ada satupun teman bisnisnya yang berani membela. Kini, giliran keluarga Su melihat nasib Wang. Zhao Yalan merangkak maju. Harga dirinya sudah ia buang ke tempat sampah. Ia memeluk kaki Li Chun. Air mata buayanya mengalir deras. Li Chun, menantuku yang baik. Oh, ibu tahu, kau pasti hanya bercanda kan? Ratap wanita itu histeris. Ibu tadi hanya sedang mengujimu. Ibu tahu, kau itu naga yang sedang tidur. Maafkan ibu, nak. Kita ini keluarga kan? Nenek Su ikut bersujud, memukuli dadanya sendiri. Benar, cucu menantu. Nenek sudah tua dan rabun. Maafkan nenek tidak mengenali berlian. Jangan masukkan ke hati ucapan orang tua bangka ini. Kau adalah kebanggaan keluarga Su. Li Chun mundur selangkah, melepaskan kakinya dari pelukan ibu mertuanya dengan gerakan jijik, seolah baru saja menyentuh lumpur kotor. Keluarga, Li Chun terkekeh pelan. Tawa yang dingin dan menusuk. Saat aku sakit demam tinggi bulan lalu, kalian menyuruhku tidur di gudang agar tidak menulari anjing peliharaan kalian. Saat aku butuh uang untuk obat ibuku, kalian melempar koin ke wajahku. Sekarang, saat aku berdiri di puncak dunia, baru kalian ingat kata keluarga? Kata-kata itu menelanjangi kemunafikan mereka di depan umum. Wajah Zhao Yalan pucat pasi, tak mampu membantah. Li Chun berbalik menatap Sumeng. Istrinya masih berdiri mematung. Air mata mengalir di pipinya yang cantik. Hanya Sumeng yang tidak pernah menghinanya sekejam itu. Meski wanita itu seringkali lemah di hadapan ibunya. Sumeng, suara Li Chun melembut drastis. Nasib mereka ada di tanganmu. Jika kau minta aku mengampuni mereka, akan kulakukan. Jika kau minta aku menghancurkan mereka seperti Wang, satu jentikan jari saja cukup. Seluruh mata kini tertuju pada Sumeng. Zhao Yalan dan Nenek Su menatap Sumeng dengan tatapan memohon yang putus asa. Sumeng, tolong ibumu. Kami yang membesarkanmu. Pekik Zhao Yalan. Sumeng menarik napas panjang, menghapus air matanya. Ia menatap ibunya, lalu menatap neneknya. Tatapan yang biasanya patuh itu kini berubah menjadi tatapan penuh kekecewaan dan ketegasan. Cukup, Bu. Suara Sumeng bergetar namun tegas. Selama ini, aku diam. Aku membiarkan kalian mengatur hidupku, menghina suamiku, dan memeras keringatku demi kejayaan keluarga. Tapi malam ini, aku sadar, kalian tidak pernah mencintaiku. Kalian hanya mencintai uang yang bisa aku hasilkan. Suasana hening. Zhao Yalan ternganga. Tidak menyangka putrinya yang penurut akan melawan. Sumeng beralih menatap Li Chun. Matanya memancarkan rasa terima kasih sekaligus cinta yang tulus. Li Chun, aku tidak ingin mereka hancur atau mati. Itu terlalu kejam, ucap Sumeng. Wajah Nenek Su dan Zhao Yalan seketika cerah. Mereka pikir mereka selamat. Tapi, lanjut Sumeng, memotong harapan mereka. Aku juga tidak ingin berhubungan lagi dengan keluarga Su. Mulai hari ini, aku mengundurkan diri dari Su Corporation. Aku kembalikan nama belakang kalian. Aku hanya ingin menjadi istri Li Chun. Hanya itu. Keputusan itu bagaikan petir di siang bolong bagi Nenek Su. Tanpa Sumeng, yang pekerja keras,
Dan tanpa dukungan Li Chun, perusahaan keluarga Su hanyalah cangkang kosong yang akan bangkrut dalam hitungan bulan. Tidak, Sumeng, kau tidak bisa. Keputusan sudah dibuat, potong Li Chun tegas. Suaranya menggelegar, membungkam protes nenek Su. Mulai besok, semua aset yang disuntikan oleh investor langit akan ditarik kembali. Kalian dipersilakan hidup dengan usaha kalian sendiri. Semoga beruntung menjadi rakyat jelata. Li Chun mengulurkan tangannya pada Sumeng. Ayo pulang, istriku, tempat ini terlalu bising. Sumeng tersenyum. Senyum paling lepas yang pernah ia tunjukkan selama 3 tahun pernikahan mereka. Ia menyambut tangan suaminya. Genggaman tangan Li Chun hangat dan kuat, memberikan rasa aman yang luar biasa. Pasangan itu berbalik, berjalan menuju pintu keluar. Ribuan tamu kembali membungkuk, memberikan jalan bagi sang raja dan ratunya. Di belakang mereka, terdengar suara tangisan penyesalan yang terlambat dari Nenek Su dan Zhao Yalan, meratapi nasib mereka yang telah membuang permata demi segenggam debu. Udara malam di luar hotel terasa segar. Di pelataran parkir VP, bukan taksi butut yang menunggu, melainkan sebuah helikopter militer berwarna hitam doff dengan beling-beling yang sudah berputar perlahan. Angin dari beling-beling menerbangkan ujung gaun Sumeng. Ia menatap helikopter itu, lalu menatap Li Chun dengan tatapan tak percaya. Jadi, kau benar-benar Jenderal Naga Hitam? Semua cerita tentang pahlawan perang itu kau. Li Chun mengangguk pelan. Ia merapikan anak rambut yang menutupi wajah istrinya. Maafkan aku, menyembunyikannya selama ini. Musuhku banyak, Sumeng. Jika mereka tahu identitasku, nyawamu akan terancam setiap detik. Aku harus memastikan semua ancaman bersih sebelum aku bisa membawamu ke sisiku di puncak. Lalu kenapa sekarang? Karena aku lelah melihatmu menderita. Aku sadar, menyembunyikan kekuatan justru membuatmu terluka oleh orang-orang kerdil itu. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani menatapmu dengan tidak hormat. Seluruh dunia akan tahu bahwa kau adalah nyonya besar dari wilayah utara. Sumeng memeluk erat suaminya, membenamkan wajahnya di dada bidang pria itu. Aku tidak butuh dunia, Li Chun. Aku hanya butuh kau yang selalu ada di sampingku. Jangan pernah tinggalkan aku lagi. Aku berjanji, bisik Li Chun, mengecup kening istrinya. Jenderal Asur membukakan pintu kabin helikopter. Tuan, Nyonya, kediaman baru di puncak Gunung Naga telah siap. Li Chun membantu Sumeng naik. Helikopter itu perlahan lepas landas, meninggalkan kerlap-kerlip lampu kota Jiangbe di bawah sana, meninggalkan masa lalu yang penuh penghinaan, menuju masa depan, di mana kekuasaan mutlak berada di tangan mereka. Di bawah sana, di antara hiruk-pikuk kota, legenda tentang menantu sampah yang menjadi dewa baru saja dimulai, dan akan diceritakan turun-temurun sebagai peringatan bagi mereka yang gemar merendahkan orang lain.